Chapter 214. Mendaki cepat 2. 49, 32 banding 15. 49, 32 banding 14. 49, 32 banding 13. Bos menatap jam tanpa pikir panjang, dan, dengan sedikit keberanian, mengalihkan pandangannya ke Kim Ha-jin. Kim Ha-jin sedang duduk di tanah, mengocok kartu. Itu adalah shuffle rumit, seperti sihir. Meskipun dia tampak normal di luar, dia jelas bukan dirinya yang biasa. Bos ingat apa yang baru saja terjadi ketika dia melirik Kim Ha-jin. Dia tidak tahu mimpi seperti apa yang Kim Ha-jin miliki. Tapi gambar Kim Ha-jin bergumam pada ibu dan ayahnya tercetak di benaknya. Suara sedihnya membuat hatinya sedikit sakit. Petik 2. Dia menghela nafas kecil. Saat ini, kabinnya sangat sunyi. Spartan telah kembali ke ruang tunggu untuk tidur, dan anggota lainnya belum kembali. Siapa yang tahu apa yang mereka lakukan? Dia tahu bahwa, untuk memecah kesunyian yang canggung ini, dia harus berbicara. Tapi dia tidak tahu bagaimana memulai percakapan dan mulai memilih kata-katanya dengan hati-hati. Setelah berpikir panjang, dia menyalakan pesan itu dan menulis pesan. Ada apa? Petik 2. Ini terlalu tidak ramah. Ada apa Ha-jin? Satu-satunya hal yang berbeda tentang yang satu ini adalah bahwa ia memiliki periode pada akhirnya. Ada apa Ha-jin? Dia tidak suka tanda tanya karena suatu alasan. Ada apa Ha-jin kek? Yang ini tidak terlalu buruk. Petik 2. Dia kesal karena harus meletakkan 2 atau 3 butka tetapi akhirnya berhenti. Dia mematikan utusan itu dan menatap Kim Ha-jin lagi. Haruskah dia meminta maaf sekarang? Dan meminta pengampunannya? Tapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dia hanya menatapnya, karena apapun yang dia katakan sekarang tidak lebih dari penipuan. Tetapi setiap kali dia memandangnya, hatinya terasa sakit seolah-olah telah ditusuk oleh jarum. Dia tidak tahu mengapa. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia telah membunuh banyak orang hingga hari ini. Apapun alasan pembunuhan itu, mereka akhirnya akan menyimpulkan ini. Semua orang yang dia bunuh adalah ibu, ayah, anak perempuan, atau putra seseorang. Dia menutup emosi yang mulai mendidih. Sudah terlambat baginya untuk menyesal sekarang. Penyesalan yang terlambat tidak bisa mengubah apapun. Orang-orang yang dia bunuh tidak akan pernah hidup kembali, dan dia akan terus membunuh lebih banyak lagi di masa depan. Jangan khawatir tentang apa yang tidak bisa dibatalkan. Lakukan apa yang dapat Anda lakukan dengan baik. Itulah yang dikatakan mantan bos kepadanya. Dia juga percaya dan berpikir bahwa rasa bersalah di hatinya telah lenyap. Dan lagi. Bos. Tiba-tiba, sebuah suara memanggil namanya. Dia mengangkat kepalanya sedikit ke tempat asalnya. Kim Ha-jin, yang datang mendekatinya, menatapnya. Mengapa kamu melakukan itu? Baru kemudian dia akhirnya melihat postur tubuhnya. Dia berjongkok sambil memeluk lututnya. Kenapa ya? Kurasa aku juga mengantuk, dia bergumam dan tersenyum pahit. Bos, aku bosan. Apakah Anda ingin bermain kartu? Petik 2. Kupikir kamu tidak mau. Kim Ha-jin tersenyum kecil. Saya punya ide. Anda bisa mulai dengan 10 kartu dan saya akan mulai dengan 5. Dengan begitu akan ada ketegangan. Oh, Anda tahu cara bermain poker, bukan? Petik 2. Ya. Dia mengangguk. Kalau begitu, mari kita lakukan. Baik. Dia duduk di depannya dengan jarak di antara mereka. Dia memperhatikannya mengocok tumpukan kartu. Kemudian dia mendapati dirinya secara naluriah mencoba menemukan suatu trik dan menjadi sedikit jijik dengan dirinya sendiri. Baiklah, aku sedang menangani kartu gelombang. Dan permainan dimulai. Bos senang ketika dia melihat tangannya. Namun, dari 37 pertandingan yang mereka mainkan selama 3 jam ke depan, saya keluar. Bos kalah 36 kali. Game terakhir di mana dia memegang kuat Queens tetapi kalah dari kuat S adalah yang terakhir. Dia meletakkan kartu-kartu itu dan berbalik ke sisinya. Ya ampun, itu tidak berhasil. Lalu bagaimana kalau saya mendapatkan 5 kartu dan Anda mendapatkan 14? Saya keluar. Petik 2. 8-3F, Crevon Mainland. Para pemain berkumpul di Crevon Timur. Crevon memobilisasi penyihir untuk membangun dinding sekunder tepat di luar dinding primer dan membangun benteng di dalam dinding untuk menarik para pemain. Mereka menggunakan TP dan item sebagai umpan. Keluarga kerajaan Crevon menyatakan bahwa mereka akan meminjamkan item kepada para pemain secara gratis dan menawarkan TP untuk setiap monster yang terbunuh. Dan, jika semua bencana dihancurkan, itu akan memberikan semua barang sepenuhnya. Tentu saja, itu berjanji untuk menawarkan salah satu harta keluarga kerajaan dan 100.000 TP untuk pemain yang secara langsung membunuh bencana. Kami mendapat hadiah masuk pertama untuk lantai 10 saja. Saat ini, di sebuah restoran dekat tembok timur, Aileen sedang berbicara dengan beberapa anggota kunci aliansi persekutuan, Rahel, Kim Yongjin, dan Yoyonha. Adalah Black Lotus dan gengnya yang membunuh bencana kelima, Piton.
Mereka juga yang berhasil melewati lantai 11, 12, 13, dan 14. Petik 2. Kim Yongjin mengangguk mendengar ucapan Aileen. Saya melihat. Selama 20 hari terakhir, para pemain di menara terkejut dan takjub dengan serangkaian pemberitahuan yang mereka terima mengenai pendakian. Pesta tanpa nama telah memasuki lantai 11 untuk pertama kalinya. Pesta tanpa nama telah memasuki lantai 12 untuk pertama kalinya. Pesta tanpa nama telah memasuki lantai 13 untuk pertama kalinya. Pesta tanpa nama telah memasuki lantai 14 untuk pertama kalinya. Mereka membutuhkan waktu hampir setahun untuk naik dari lantai 1 ke lantai 10, tetapi hanya 2 minggu dari lantai 10 ke lantai 14. Para pemain berdebat tentang siapa di antara keduanya, Aileen atau Black Lotus, milik partai tanpa nama itu. Dan hari ini, Aileen sendiri mengakhiri perdebatan. Kami berada di lantai 10 selama 3 hari penuh, kurasa. Kami memang membersihkannya, tetapi ternyata sangat sulit. Saat ini kami sedang menuju lantai 13. Petik 2. Petik 2. Sementara itu, Yo Yonha mendengarkan Aileen tetapi pada saat yang sama memikirkan hal lain. Penderitaannya yang dalam dan rumit ini berasal dari delusinya. Beginilah alur pemikirannya. Tim Black Lotus tidak diragukan lagi adalah Chameleon Troupe. Kim Hajin pasti akan lari kemanapun Chameleon Troupe berada. Tapi Kim Hajin bukan tipe orang yang mudah percaya pada orang lain. Jadi dia akan mencoba mengejar Chameleon Troupe sendiri, tanpa bantuan orang lain. Tapi itu terlalu berbahaya. Petik 2. Lalu, Senior Aileen, tentang Fenrir. Yo Yonha bertanya dengan hati-hati. Sudah hampir sebulan sejak dia pertama kali memasuki menara, tapi dia belum bertemu Kim Hajin. Bahkan ketika dia tiba-tiba mencium bau Kim Hajin sambil berjalan dan mengejar bau itu, dia akhirnya menemukan Rahel yang basah kuyup oleh baunya. Itu terjadi lagi hari ini. Rahel, yang sama sekali tidak menyadari, bertanya dengan senang hati apakah Yo Yonha datang menemuinya. Yo Yonha tidak bisa mengatakan tidak pada wajahnya yang tersenyum, jadi mereka memutuskan untuk bertemu Aileen bersama. Kamu mencari Fenrir. Aileen merajuk. Tak perlu dikatakan, tidak hanya partainya tetapi juga Fenrir adalah pusat gosip saat ini di forum publik. Dia tidak terlalu populer akhir-akhir ini. Semuanya dimulai dengan insiden teratai hitam, beberapa waktu lalu. Insiden di mana Black Lotus, yang digunakan untuk menyerang pemain lain sebelum musibah, beralih sisi dan menyerang monster ketika musibah mengambil alih Krevon. Kejadian itu, tentu saja, mengejutkan. Hari itu, ratusan monster dibunuh dengan hanya 5 anak panah. Dia telah memberi orang satu cerita lagi untuk diceritakan. Orang-orang mulai menyebut Black Lotus sebagai pahlawan gelap yang asli. Orang-orang mungkin mengomelinya seperti saya. Apakah Anda khawatir tentang dia? Petik 2. Tidak, dia bukan tipe orang yang peduli pada hal seperti itu. Sangat, saya tidak tahu apa-apa. Dia selalu melakukannya dengan baik sendiri, jadi dia mungkin baik-baik saja gelombang. Yo Yonha menatapnya dengan muram. Kuhum. Di sebelahnya, Rahel mengeluarkan batuk kering. Dia melangkah maju dengan tenang. Karena aku berhubungan baik dengan Aileen, aku akan mencoba membuatnya berbicara, demi Yo Yonha, pikirnya. Maaf, Ail. Petik 2. Jadi, kamu ada di sini. Tetapi sebelum Rahel bisa mengatakan apa-apa, pintu restoran terbuka, dan seseorang masuk. Aileen, Yo Yonha, Kim Yongjin, dan Rahel semua mengalihkan perhatian ke pintu. Di sana berdiri seorang penyihir yang ukurannya hampir sama dengan Aileen. Aileen membelalakan matanya pada pertemuan tak terduga itu. Dia adalah temanku. Dia bilang dia ingin bertemu denganmu, Senior Aileen, bagaimanapun caranya. Petik 2. Yo Yonha berdiri dan memperkenalkan temannya kepada semua orang. Tapi Aileen tertegun. Ketukan stakato dari sepatu hak tinggi bergema di lantai ketika penyihir, yang muncul tiba-tiba, mendekati mereka. Bahkan dengan sepatu hak tingginya hampir 160 cm, dan wajahnya yang bulat mengeluarkan getaran seperti anak kecil. Tetapi cara dia berjalan dan ekspresi wajahnya adalah lambang keanggunan dan kebanggaan. Petik 2. Kim Yongjin mati-matian berusaha menahan tawanya, dan Rahel mengirim tatapan penuh cinta pada sosok seperti boneka itu. Tetapi hanya satu orang, Aileen, yang lebih serius dari sebelumnya. Aileen. Haein berbicara. Rahang Aileen jatuh. Sudah lama. Di samping catatan, ada fasilitas yang disebut pusat pendidikan bakat di bumi. Dari semua taruna di Akademi Militer Agen, anak-anak di bawah usia 11, hanya bisa mengikuti kelas sampai jam 2 malam. Karena masalah dengan hak anak-anak, maka lembaga swasta didirikan untuk mendidik dan melatih mereka selama jam-jam berikutnya. Dan pusat pendidikan bakat paling terkenal di dunia adalah Pusat Pendidikan Veritas yang berlokasi di Gangnam, Korea Selatan, yang dihadiri oleh Haein dan Aileen. Ketika Aileen pertama kali mendaftar, dia berusia 5 tahun, dan Haein berusia 11 tahun. Keduanya bertemu satu sama lain saat itu. Petik 2. Mereka memiliki sejarah panjang bersama, tetapi Aileen tidak menawarkan salam dan hanya menelan ludahnya. Alasannya sederhana. Dahulu kala, keduanya bertarung sampai mati.
Secara harfiah, di ambang kematian. Klik, klik. Ah Hae-in mendekat dengan arogan dan duduk di depan Aileen. Petik 2.2. Petik 2.2. Kedua orang dewasa kecil itu saling menatap dalam diam. Seolah-olah seekor anjing dan kucing sedang mengadakan kontes menatap. Mereka berdua benar-benar serius, tetapi dari kejauhan, suasana di antara mereka sangat lucu sehingga lucu. Mendadak. Tok, tok. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yoyonha mengetuk bahu Kim Yongjin, memaksanya untuk melihat utusan itu. Kim Yongjin pura-pura melihat waktu dan bukannya melihat pesan-pesannya. Yoyonha, saya baru saja menerima laporan tentang situs artefak skala besar yang ditemukan di Asia Tengah. Kim Yongjin melebarkan matanya sedikit, tetapi dia mematikan utusan itu dengan tenang. Dia merasa kasihan pada Rahel, yang menemaninya, tetapi ini adalah masalah kerahasiaan sepenuhnya. Pokoknya, Senior Aileen, Fenrir mungkin akan terus mengejar Black Lotus. Jadi jika Anda kebetulan bertemu dengannya nanti, tolong katakan padanya bahwa Yoyonha ingin bertemu dengannya. Petik 2. Haha. Oh oke. Petik 2. Aileen mengangguk, mempelajari ekspresi Ah Hae-in. Kita harus pergi sekarang. Kalian berdua, silakan luangkan waktu Anda. Petik 2. Hah? Pergi kemana? Kamu bisa tinggal di sini tidak? Kamu harus tetap. Petik 2. Yoyonha dan yang lainnya bangkit, meninggalkan suara sedih Aileen. Segera mereka benar-benar keluar dari restoran, dan wanita yang telah menguping pembicaraan mereka bergumam dengan dingin. Petik 2. Idiot. Jin Sahyuk sangat frustrasi. Semua orang berbicara tentang bagaimana Fenrir mengejar Black Lotus atau tentang bagaimana Fenrir membunuh Black Lotus. Benar-benar lelucon. Dia ingin memberitahu mereka jika dia bisa, seperti tukang cukur yang berteriak tentang telinga raja di hutan bambu. 1. Kim Hajin adalah Fenrir dan juga Teratai Hitam, kalian orang bodoh yang tak berperasaan. Tapi Jin Sahyuk tidak. Tentu saja, dia tidak takut membuat Kim Hajin marah. Dia hanya membenci mudslinging. Terlalu tidak berterima untuk disebut balas dendam. Bagaimana aku bisa menghasilkan 150.000 TP dengan cara ini? Bagaimanapun, dia lebih peduli dengan TP, sehingga dia bisa menggunakan pusat peningkatan di lantai 7. Akan mudah jika dia bisa merampok rumah-rumah kaya NPC dan memburu pemain lain untuk TP, tetapi ancaman Kim Hajin memaksanya untuk tetap tinggal. Dia menghibur dirinya dengan mengatakan bahwa di menara, tidak ada seorang pun, dan bukan hanya dirinya sendiri, yang bisa melawan Kim Hajin. Ding! Tiba-tiba, sebuah pesan tiba. Bel, Sahyuk, saya mendengar dari informan kami bahwa banyak artefak ditemukan di Asia Tengah. Itu dari Bel. Terus, Jin Sahyuk tidak repot-repot mengirim pesan kembali. Saat ini, bahkan waktu yang dihabiskan untuk makan adalah sia-sia. Dia harus membunuh monster untuk mengumpulkan TP dan menggunakan pusat peningkatan dengan TP itu sesegera mungkin. Bel, sepertinya Chameleon Troupe juga akan ada di sana. Apa yang kamu pikirkan? Tapi begitu dia membaca pesan itu, tatapannya menajam seperti pisau. Kamu yakin? By Chameleon Troupe, maksud Anda Kim Hajin? Bel, mungkin. Anda tahu bagaimana saya berkenalan dengan bos mereka. Saya katakan ada peluang 90%. Tapi kenapa? Apakah Anda ingin melawannya? Jadi dia bisa menendang pantatmu lagi. Dia mengepalkan tangannya secara otomatis. Di luar menara. Bukan di dalam, tapi di luar. Dia yakin bahwa dia akan menang di bumi. Tidak percaya diri. Dia yakin akan menang. Jin Sahyuk menarik harga dirinya yang telah tenggelam ke dalam dan bergumam dengan kebencian yang ekstrim. Aku akan menggigit dan mengunyah setiap bit. Ini kaki ayammu. Pada saat yang tepat, pelayan meletakkan sepiring 20 kaki ayam di depannya. Jin Sahyuk mengambil kaki dan merobeknya dengan kasar. Nom. Saat dia menggigit daging yang lembut, matanya bersinar karena amarah dan keinginan untuk membalas dendam. 15F, kapal terbengkalai Genklope. The Chameleon Troupe memutuskan untuk menghentikan pendakian mereka di lantai 15, yang terlihat cukup futuristik. Kami berada di dalam kapal perang yang ditinggalkan yang tampak seperti keluar dari film fiksi ilmiah seperti Alien atau Event Horizon. Saat ini, Chok Jungyong dan saya sedang duduk di bangku yang tertutup lumut. Chok Jungyong angkat bicara. Kita berhenti di sini. Iya, kita harus kembali ke Krevon sekarang. Krevon masih diserang, dan musibah lain selain Piton masih hidup dan sehat, bahkan saat kami memanjat menara. Kim Suho akan segera mengalahkan Medusa. Tetapi bencana yang tersisa adalah Minotaur dan Chimera, keduanya level 40, dan Cyclops, level 45. Selain itu, ada banyak lagi bencana selain mereka yang menunggu di lantai 9. Kami tidak bisa lupa bahwa kami tidak menembus lantai 9. Kami cukup melompati itu dengan membunuh bencana. Oi, Chok Jungyong. Ada apa? Maaf, saya tidak terbiasa berbicara dengan saya dengan santai. Petik 2. Apakah begitu? Ya, aku tidak mengatakan kamu tidak boleh berbicara denganku seperti itu. Haha, saya yakin saya akan terbiasa pada akhirnya. Petik 2. Aku menyeringai dalam diam.
Memalsukan kematian tampaknya efektif. Sebenarnya, saya tidak bertindak, karena saya menderita hampir sampai mati. Apakah masih sakit? Chok Jungyong bertanya, menggaruk pipinya. Aku agak baik-baik saja. Tetapi karena efek samping time reversal terlalu parah, saya berencana untuk kembali ke pusat peningkatan dan meningkatkan statistik saya sedikit lagi. Saya telah menundanya karena itu adalah operasi bedah yang sangat menyakitkan, tetapi saya ingin meningkatkan semua statistik dengan 3 poin, yang merupakan maksimum. Apa yang kamu maksud dengan, agak? Baiklah tidak apa-apa. Petik 2. Terserah. Aku bangun. Lantai 15 adalah salah satu mesin raksasa yang disebut kapal terbengkalai Genklope. Kapal perang itu seukuran 2 Jejudo disatukan. Di lantai ini fenomena fenomenal yang futuristik lebih menakutkan daripada monster. Untuk mencapai lantai 16, kami harus memulai kembali kapal. Singkatnya, kami membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk membersihkan lantai ini. Aku akan ke Krevon. Tidak, sebelum itu, ke lantai 7. Petik 2. Gotcha, lalu aku akan ke Krevon. Ada teman yang harus aku tangani. Petik 2. Chok Jungyong meregangkan tubuhnya saat dia berkata begitu. Mendengar ucapannya yang agak mencurigakan, aku bertanya dengan lugas. Mengapa? Untuk membalas Kaita. Petik 2. Chok Jungyong berhenti. Dia dengan canggung menoleh padaku, malu karena aku membaca pikirannya, tetapi segera tersenyum kecil. Sekali kawan, selalu kawan, tidak peduli seberapa bodohnya kamu. Dia mungkin berpikir bahwa dia mengatakan sesuatu yang keren, tetapi itu tidak berpengaruh pada saya. Sebagai catatan, Kaita dikalahkan berturut-turut oleh Kim Suho dan sudah terbunuh 2 kali. Petik 2. Apakah kamu akan membalasnya atau tidak? Petik 2. Aku akan, kamu gelandangan. Chok Jungyong melengkungkan bibirnya cemberut. Saya merasa jijik. Kenapa dia mencoba bersikap begitu kotor imut saat ini? Jadi, tidak ada yang perlu saya lakukan hari ini. Ya. Kalau begitu aku pergi. Chok Jungyong turun menggunakan prasasti kristal. Ngomong-ngomong, Bos, Jain, dan Jin Yohan meninggalkan menara sejak lama. Mereka mungkin pergi keluar untuk melihat artefak Genghis Han. Itu juga merupakan titik balik yang penting. Tiba-tiba, hatiku tenggelam. Di sana, Chae Nayun akan bertemu Jin yang membunuh ibunya. Lalu haruskah aku pergi ke sana juga? Saya belum memutuskan hal itu, tetapi saya memang harus menjadi lebih kuat demi Krevon. Saya pergi ke lantai 7 melalui prasasti kristal juga. 7F, Game Center. Saya melewati lobi Game Center yang sudah saya kenal dan langsung menuju ke pusat peningkatan. Ketika saya membuka pintu, Alpago yang akrab menyambut saya. Halo. Ya, hai. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini? Saya di sini untuk melakukan apa yang tidak ingin saya lakukan. Operasi peningkatan stat. Saya telah menundanya untuk sementara waktu karena itu sakit seperti orang gila, seperti anggota tubuh Anda terputus dan dipasang kembali. Apakah kamu mengacu pada operasi peningkatan stat? Iya nih. Dapatkah engkau melakukannya? Iya nih. Operasi ini dapat dilakukan hingga 3 kali. Pemain ekstra 7 dapat menjalani operasi ini 2 kali lebih banyak. Baik, lalu aku. Petik 2. Meningkatkan semua statistik selain kekuatan sihir. Saya dengan mudah membayar 150.000 TP. Itu dulu. Tiba-tiba, pintu pusat peningkatan menembak terbuka, dan seseorang masuk dengan tergesa-gesa. Saya segera menyadari siapa dia. Itu adalah penyihir berjubah, Medea. Hei, senang melihatmu. Saya tahu Anda akan kembali, jadi saya sudah menunggu Anda selama 20 hari terakhir. Petik 2. Medea berkata dengan anggun dan mendekatiku dengan senyum berseri-seri. Kamu menungguku. Saya bermain bodoh. Ya, ekstra 7. Ingat apa yang Anda katakan terakhir kali. Petik 2. Saya tidak suka dipanggil dengan nama panggilan saya. Oh benarkah? Maaf. Lalu, Petik 2. Dia mencoba melanjutkan, tetapi Alpago menangkapku. Operasi akan segera dimulai. Maaf, Administrator Nim. Saya perlu menjalani operasi sekarang. Petik 2. Medea memandang Alpago, sedikit kesal, tetapi mengangguk ragu. Ya, lalu, saya akan menunggu sampai selesai. Oh, tidak semahal ini. Apakah Anda ingin saya membayarnya? Petik 2. Aku sudah membayar. Ya. Silakan ikuti saya. Suara mekanik Alpago menekan saya. Saya mengikutinya, pura-pura minta maaf. Jing. Koa. Wiying. Semua jenis suara bedah yang mengerikan memenuhi toko. 4 jam kemudian. Saya keluar, diliputi rasa sakit. Setelah saya minum beberapa ramuan untuk memulihkan stamina saya melihat Medea tertidur di kursi. Saya berpikir sambil menatapnya. Jika dia terobsesi dengan kemewahan, maka itu berarti, pengaturan, tentang dirinya belum berubah. Petik 2. Oh, sudah selesai dengan operasi. Medea terbangun. Dia tersenyum pahit saat dia memberi saya ramuan tetapi memasukkannya kembali ke sakunya ketika dia melihat apa yang ada di tangan saya. Ya apa itu? Baik, Anda tahu, tentang apa yang Anda katakan terakhir kali.
Sesuatu yang buruk terjadi pada saya, dan suasana hati saya sangat buruk. Saya ingin meminta maaf terlebih dahulu. Saya bertanya pada Simat, dan dia memberitahu saya bahwa Anda benar-benar yang membuatnya. Petik 2. Saya mendengarkan dalam diam. Sebenarnya, daripada mendengarkan, saya membaca jendela notifikasi yang muncul di udara. Peringatan, bencana di Crevon mengamuk. Aku tidak terlalu terkejut. Saya sudah memikirkan betapa hebatnya keahlian Anda. Tapi Anda tahu, banyak administrator akan datang untuk melihat Anda mulai sekarang. Jubah yang luar biasa seperti itu tidak dapat ditemukan di tempat lain. Saya tidak bermaksud untuk mendapatkannya secara gratis atau meminta Anda untuk memberikannya sebagai hadiah, tentu saja. Wow. Apa? Aku melebarkan mataku dan berteriak keras-keras dengan sengaja. Maaf, Administrator Nim. Sesuatu yang penting muncul di Crevon. Petik 2. Haha. Saya meninggalkan media bingung sementara saya mengambil kembali barang-barang saya dari Alpago dan mengeluarkan prasasti kristal portabel. Mari kita bicarakan ini lain waktu. Ini adalah bencana besar. Petik 2. Tunggu, nak. Ketika tubuh saya bengkok, saya merasakan deja vu. 1. Cerita rakyat Korea di mana tukang cukur seorang raja yang disumpah kerahasiaannya di telinga aneh raja meneriakkan kebenaran di dalam sumur, yang menyebar ke seluruh dunia. Baca selengkapnya, http://www.korea.net/newsfocus/culture/view. Artikelate sama dengan 122701.